Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang keberagaman antar golongan. Selamat menyaksikan. Kami terdiri dari Cinta Syahda Nursyani absen 10, Dani Putri absen 11, Fahri Romadhani absen 15, dan Syifa Ayu Novitasari absen 31. Keberagaman antar golongan. Sebagai negara yang majemuk, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang wajar. Keberagaman antar golongan adalah sebuah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan golongan, seperti kedudukan, status sosial, pendidikan, adat, keturunan, hingga jabatan. Adanya lapisan ini menyebabkan terjadinya penggolongan kelas dalam masyarakat secara bertingkat. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Adanya perbedaan kelas dalam masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Keberagaman masyarakat juga ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Keberagaman antar golongan ini dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat apabila muncul perasaan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah cara pandang individu atau kelompok yang menganggap budaya atau kelompoknya lebih tinggi dari yang lain. Keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongannya, tidak boleh terjadi perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Namun, seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut contoh keberagaman antar golongan di sekolah. Yang pertama, antar golongan pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, antar golongan usia. Yang ketiga, antar golongan hobi. Dan yang keempat, antar golongan agama. Pertanyaan 1. Apa saja contoh konflik antar golongan yang terjadi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan konflik? Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman antar golongan? Dan yang keempat, bagaimana cara mencegah terjadinya konflik antar golongan? Contoh konflik antar golongan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik antar golongan pendukung transportasi online versus konvensional. Kerap terjadi bentrokan dan kerusuhan antar kedua golongan tersebut. Sebab transportasi konvensional merasa dirugikan karena pendapatan mereka turun drastis. Peminat transportasi online pun lebih besar daripada transportasi konvensional, sebab dinilai jauh lebih murah dan pastinya menguntungkan para penggunanya. Konflik antar keduanya memang sempat meredam, namun bisa kembali memanas. Yang kedua, konflik pernikahan bangsawan dan rakyat jelata. Di suatu masyarakat tertentu, ada strata sosial berdasarkan keturunan. Orang dari keturunan rakyat biasa dilarang menikah dengan orang dari keturunan bangsawan. Sebagai misal, di Bali, kelas ningrat tidak boleh menikah dengan rakyat jelata atau orang luar Bali. Kasus nyatanya adalah pernikahan ayah dan ibu Presiden Soekarno. Ayah Presiden Soekarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, orang Jawa yang merantau ke Bali. Ia kemudian jatuh cinta dan ingin menikahi Ida Ayu Nyoman Rai, gadis bangsawan Bali dari keluarga ningrat. Pada akhirnya, keduanya harus kawin lari karena konflik antar golongan ningrat yang merasa bahwa anak mereka
Ida Ayu tidak pantas kawin dengan orang biasa, apalagi berasal dari Jawa. Yang ketiga, pro kontra pendukung anti Ahok. Kasus yang tengah menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok. Kasus pelecehan agama Islam tentang surah Al-Maidah ayat 51 cukup kontroversial dan menyebabkan konflik sosial serta membuat terbaginya masyarakat ke dalam dua golongan. Keduanya yakni golongan yang pro dan menganggap bahwa ini merupakan taktik lawan politik untuk mempolitisasi kasus ini. Dan pihak kedua yang kontra dan menuntut Ahok untuk dihukum. Kasus ini cukup menjadi perhatian besar dan sempat menjadi headline berita baik media cetak maupun elektronik. Keempat, konflik 1998. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. Perempuan keturunan Tionghoa bahkan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan dalam kerusuhan itu. Di antara etnis Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari keselamatan. Berikut cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu dengan cara mempersatukan tujuan. Tujuan yang dipersatukan ini sama dengan tujuan yang harus dicapai oleh kelompok yang tengah berselisih. Melalui jalan kooperatif dan disertai rasa solidaritas tinggi, orang harus bisa bekerja sama atas dasar saling percaya mempercayai satu sama lain. Yang kedua, tindakan yang otoriter. Dalam struktur organisasi formal, dengan adanya relasi atasan bawahan, maka otoritas dan kewibawaan pemimpin yang berkedudukan paling tinggi merupakan suara pemutus bagi konflik antar individu dan antar kelompok. Yang ketiga, dengan cara memperhalus konflik. Dengan memperhalus konflik dan melicinkan jalan penyelesaian, orang berusaha dengan sengaja dan sadar menyingkirkan perbedaan untuk lebih menonjolkan persamaan serta kepentingan bersama. Sehingga jalan damai dapat ditempuh untuk memecahkan masalah yang dipertengkarkan. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan cara pandang. Mereka yang memiliki pandangan yang sama cenderung akan berkumpul dengan golongan yang berada dalam cara pandang yang sama. Sebaliknya, mereka yang memiliki pandangan yang berbeda juga akan membentuk kelompok yang berlawanan. Yang kedua, sikap loyalitas, kesetiaan terhadap golongan. Sikap loyalitas biasanya ditanamkan agar individu tidak melenceng dari aturan internal dalam sebuah golongan. Ada kalanya sikap ini kemudian dapat memicu terjadinya konflik dalam golongan. Sikap loyalitas yang berlebihan dapat membuat individu merasa lebih bisa mendominasi atau menempatkan golongannya di atas golongan yang lain. Pada akhirnya, sikap ini justru menjadi bumerang dan bisa memecah persatuan antar golongan. Yang ketiga, pro kontra terhadap suatu isu. Pro dan kontra membuat dua golongan terbentuk. Kedua golongan tersebut ialah golongan yang pro dan golongan yang kontra. Dengan terbentuknya dua golongan pro dan kontra di masyarakat, maka konflik antar keduanya tidak dapat dihindari. Menanggapi hal ini sebenarnya sudah umum dan wajar terjadi, terutama dalam negara yang menganut asas demokrasi. Yang terakhir adalah cara mencegah konflik. Yang pertama dengan cara upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Yang kedua, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik dari orang lain. Dan yang ketiga, menerapkan rasa toleransi dalam diri meskipun terdapat perbedaan. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.